Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmir Rabani dengan NIM 13012232290. Di sini saya akan menjelaskan apa itu menjelaskan infografis manajemen proyek TIK. Baik, mungkin langsung saja untuk yang pertama. Apa itu proyek manajemen TIK? Manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan sumber daya untuk menyelesaikan proyek TIK dengan tujuan tertentu dalam batas waktu, anggaran, dan cakupan yang telah ditetapkan. Lalu, manajemen proyek TIK adalah disiplin yang menggabungkan praktik-praktik manajemen proyek dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengembangan perangkat lunak, implementasi jaringan, pemutakhiran sistem, dan proyek-proyek TIK lainnya. Tujuan utama manajemen proyek TIK adalah untuk memastikan proyek diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan kualitas yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya yang nomor dua yaitu karakteristik proyek dan bedanya dari operasional. Proyek yaitu bersifat sementara dengan tujuan spesifik dan waktu yang terbatas. Proyek sendiri memiliki beberapa karakteristik unik, yaitu sementara. Proyek memiliki durasi untuk yang sementara, proyek memiliki durasi waktu tertentu dengan tanggal mulai dan berakhir. Lalu unik, setiap proyek menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang berbeda dari yang sudah ada. Lalu untuk hasil tertentu, tujuan proyek adalah untuk mencapai hasil tertentu yang ditetapkan di awal. Lalu selanjutnya ada operasional, yaitu berulang dan terus-menerus mendukung kegiatan sehari-hari. Sebaliknya, operasi bersifat berulang dan berkelanjutan. Misalnya aktivitas pemeliharaan dan dukungan teknis yang tidak memiliki akhir yang jelas dan seringkali bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem atau layanan. Perbedaan utama yaitu proyek menghasilkan perubahan, misalnya membangun sistem baru, sedangkan operasional mempertahankan status quo, misalnya mengoperasikan sistem yang ada. Lalu selanjutnya yang nomor tiga yaitu jenis organisasi proyek. Yang pertama ada fungsional. Fungsional yaitu struktur di mana proyek dikelola dalam batas-batas departemen fungsional. Misalnya divisi TIK mengelola semua proyek teknis. Manajer proyek memiliki wewenang terbatas dan sebagian besar keputusan dibuat oleh kepala departemen. Lalu ada proyek. Dalam organisasi berbasis proyek, tim dan manajer proyek diberi wewenang penuh untuk mengelola proyek dari awal hingga selesai, dengan anggota tim yang sepenuhnya didedikasikan untuk proyek tersebut. Lalu yang ketiga ada matriks. Kombinasi antara struktur fungsional dan proyek. Dalam struktur ini, anggota tim dapat memiliki atasan fungsional dan manajer proyek. Struktur ini memberikan fleksibilitas lebih, tetapi dapat menimbulkan kebingungan terkait otoritas dan prioritas. Lalu yang keempat ada proses manajemen proyek. Di sini terbagi menjadi eh, 5. Yang pertama ada inisiasi. Inisiasi adalah tahap awal di mana proyek diidentifikasi dan diresmikan. Ini mencakup membuat bisnis case, menetapkan tujuan, dan mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan. Lalu yang kedua ada perencanaan. Untuk perencanaan yaitu adalah yang paling tahap perencanaan adalah yang paling kritis di mana rencana proyek terperinci dikembangkan termasuk cakupan proyek, jadwal, anggaran, risiko dan sumber daya yang diperlukan. Lalu poin selanjutnya adalah eksekusi. Pada tahap ini rencana proyek dijalankan. Tim bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai deliverables sesuai dengan jadwal dan anggaran yang ditetapkan. Lalu ada pengawasan dan kontrol. Pengawasan dilakukan untuk memantau kinerja proyek, melacak kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan membuat perubahan jika diperlukan untuk memastikan proyek tetap sesuai dengan tujuan. Lalu yang terakhir ada penutupan. Pada akhir proyek, semua tugas diselesaikan. Hasil diserahkan kepada pemangku kepentingan, dan proyek resmi tutup. Evaluasi proyek dilakukan untuk menilai hasil dan belajar untuk proyek di masa depan. Belajar untuk proyek di masa depan. Lalu untuk nomor 5 ada sertifikasi yang bisa diambil. Yang pertama ada PMP atau Project Management Profesional. Sertifikasi ini diterbitkan oleh Project Management Institute atau PMI dan merupakan salah satu sertifikasi yang paling dihargai di dunia manajemen proyek. Sertifikasi ini memvalidasi keahlian dalam 5 fase manajemen proyek, yaitu inisiasi, perencanaan, eksekusi, monitoring, dan penutupan. Lalu selanjutnya ada PRINCE2. PRINCE2 yaitu atau Projects in Controlled Environment, yaitu metodologi manajemen proyek yang digunakan secara luas terutama di Eropa. PRINCE2 membagi proyek ke dalam tahap yang lebih terkontrol dan fokus pada manajemen risiko.
Lalu ada Scrum Master. Sertifikasi ini berfokus pada metode agile, terutama Scrum, dan cocok untuk manajer proyek yang bekerja di lingkungan pengembangan perangkat lunak atau lingkungan yang memerlukan pengelolaan proyek dengan fleksibilitas tinggi. Lalu yang terakhir ada tools untuk manajemen proyek. Yang pertama ada Jira. Alat populer di kalangan tim pengembangan perangkat lunak untuk pelacakan masalah, manajemen backlog, dan pemantauan sprint dalam metodologi agile. Lalu ada Microsoft Project. Microsoft Project salah satu alat manajemen proyek yang paling komprehensif, memungkinkan manajer proyek untuk membuat jadwal, menetapkan sumber daya, memantau kemajuan, dan mengelola anggaran. Lalu ada Trello, alat sederhana namun efektif yang menggunakan pendekatan Kanban untuk mengelola tugas dan kolaborasi dalam proyek, sangat visual dan mudah digunakan. Lalu ada Asana. Asana digunakan untuk pengelolaan proyek berbasis tim, membantu dalam melacak tugas, kolaborasi antara anggota tim, dan manajemen timeline. Penjelasan ini memberikan pandangan eh, yang lebih komprehensif tentang bagaimana manajemen proyek TIK diterapkan dalam lingkungan kerja nyata dan alat serta metode yang digunakan untuk mendukung keberhasilan proyek. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang infografis manajemen proyek TIK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.